Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi mengatakan, biasanya aksi window dressing di bursa saham muncul dalam 2 bulan terakhir sebelum tutup tahun. Namun khusus tahun 2025 kemungkinan fenomena ini tidak akan sekuat seperti periode 2021 hingga 2023. Ketopik pilihan pemirsa, sejumlah analis memproyeksikan fenomena window dressing masih terbuka di akhir tahun 2025. Hal ini didukung rally indeks harga saham gabungan secara year to date, meskipun masih dibayangi ketidakpastian kondisi makroekonomi global. Pasar modal Indonesia kembali menantikan fenomena musiman yang dikenal sebagai window dressing di penghujung tahun 2025. Meskipun sempat dikabarkan gagal terjadi pada akhir tahun sebelumnya, para analis pasar kini melihat peluang yang terbuka lebar bagi indeks harga saham gabungan untuk mengalami penguatan signifikan di Desember 2025, yang bahkan diprediksi berlanjut hingga Januari efek 2026. Diketahui fenomena window dressing adalah upaya manajer investasi dan institusi keuangan untuk mempercantik portofolio investasi menjelang penutupan tahun fiskal. Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi mengatakan, biasanya aksi window dressing di bursa saham muncul dalam 2 bulan terakhir sebelum tutup tahun. Namun khusus tahun 2025 kemungkinan fenomena ini tidak akan sekuat seperti periode 2021 hingga 2023, sebab masih banyak ketidakpastian kondisi makroekonomi global, mulai dari perang tarif Amerika Serikat dan China meski mulai mereda, konflik geopolitik di beberapa kawasan hingga kelanjutan potensi pemangkasan suku bunga acuan The Fed di awal 2026. Sementara di dalam negeri likuiditas investor institusi masih ketat, window dressing juga sulit terjadi secara optimal lantaran belum meredanya risiko outflow asing dari pasar saham Indonesia. Diketahui net sell asing sudah mencapai lebih dari 47 triliun rupiah. Meski demikian ada beberapa faktor yang kemungkinan bakal tetap menjadi incaran para manajer investasi untuk mempercantik portofolio jelang akhir tahun, diantaranya perbankan, consumer, dan telekomunikasi yang notabene memiliki likuiditas tinggi dan bobot besar di indeks. Sementara co-founder pasar dana Hans Kui mengatakan sejauh ini kinerja manajer investasi cukup baik sejalan dengan rally kuat indeks harga saham gabungan. Window dressing 2025 kemungkinan dilakukan secara terbatas dengan arah rotasi ke emiten blue chip berkapitalisasi pasar besar atau BCAPS. Berbagi sumber, IDEX Channel. Beralih ke informasi, emiten PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM mengalami penurunan kinerja di kuartal ketiga 2025. Tercatat pendapatan dan laba bersih perseroan per September 2025 masing-masing turun di 10,69% secara tahunan dan 2,31% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk mencatatkan laba bersih sebesar 15,78 triliun rupiah atau turun 10,69% year on year dari capaian kuartal 3 2024 sebesar 17,67 triliun rupiah. Di sisi lain, perseroan mengantongi pendapatan di 109,61 triliun rupiah atau turun 2,31% year on year dari pendapatan 9 bulan 2024 di 112,22 triliun rupiah. Pendapatan berasal dari segmen data, internet, dan IT service 64,8 triliun rupiah, IndiHome 19,73 triliun rupiah, interkoneksi 7,1 triliun rupiah, dan seluler voice 6,7 triliun rupiah, serta jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya sebesar 11,27 triliun rupiah. Sementara segmen legasi turun 15%, pendapatan dari data, internet, dan IT service melemah 4,6% dari 67,9 triliun rupiah di kuartal 3 2024. Perseroan mencatat beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar 30,28 triliun rupiah, beban penyusutan dan amortisasi 25,06 triliun rupiah, beban karyawan 11,9 triliun rupiah, beban interkoneksi 5,66 triliun rupiah,
beban umum dan administrasi 5 triliun rupiah, serta beban pemasaran 2,37 triliun rupiah. Sebelumnya, Perseroan juga bukukan kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar atas investasi 360 miliar rupiah. Dari sebelumnya 476 miliar rupiah, penambahan investasi MDI di periode berjalan 101 miliar rupiah. Sementara Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GoTo menggunakan level 1 berdasarkan nilai pasar GoTo masing-masing Rp54 per saham per 30 September 2025 dan Rp66 per saham per 30 September 2024. Jumlah kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel di GoTo. Jumlah kerugian yang belum direalisasikan dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel di GoTo per 30 September 2025 dan 2024 masing-masing Rp380 miliar dan Rp474 miliar. Berbagi sumber untuk IT Action. Di tengah rilis kinerja kuartal ketiga di 2025 mengalami penurunan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham Telkom lebih cenderung tertekan meskipun beberapa menit jelang penutupan pelemahannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di Rp3.200 per saham, kemudian melanjutkan pelemahan dalam beberapa menit pasca pembukaan hingga ke level 3.150 intraday terendah di hari ini. Pada pukul 10.30 dan penutupan sesi pertama pada siang tadi, pelemahan lebih ke arah terpangkas namun masih bergerak di zona merah 3180, 3190, kemudian juga di 3200 dan di pembukaan sesi kedua di 3210. Saat ini posisi saham Telkom melemah di 0,92% dan berada di level Rp3.220 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Telkom dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari perdagangan awal Mei, Telkom masih diperdagangkan di level 2000-an, 2680. Mei terjadi pelemahan yang cukup dalam di 2590, Juni di 2780, Juli 2800-an, Agustus menguat ke 2900-an, sementara di pertengahan Agustus saham Telkom melesat ke 3420, namun lebih cenderung tertekan di perdagangan September hingga ke 3110 dan di perdagangan Oktober mencoba untuk mengalami penguatan kembali dan posisi saat ini melemah di 0,92% di 3220. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, ke grafis selanjutnya dapat Anda lihat di layar televisi Anda ada beberapa indikator dari sisi valuasinya. Ada price to earning ratio ada di kisaran di 15,06 kali, PSR-nya di 2,17 kali, PBV-nya berada di atas 1 kali di 2,31 kali dan PCFR di 4,79 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.